bilang fanadamatu uqbal min al-asr. Jika seandainya cahaya ilmu itu dicapai dengan cita-cita, maka tidak akan ada orang yang bodoh. Ya, cita-cita itu harus hadir bersama pemerintah ya, untuk bagaimana membuat visi bersama mencapai cita-cita anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kembali lagi bersama Anda di channel Adhan Najmuddin. Beberapa edisi sebelumnya saya mengeksplor pikiran dari Pak Hasan Lasyata, salah seorang tokoh di Kabupaten Tojo Una-Una. Itu lebih dominan dari aspek kesejahteraan masyarakat, terutama bagaimana mendorong ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Tapi kali ini saya ingin lagi mendalami lebih jauh pikiran daripada Pak Hasan Lasyata dari aspek pendidikan. Pendidikan ini penting karena kenapa? Investasi jangka panjang itu ada di sektor pendidikan ini. Telah hadir bersama saya Bapak Hasan Lasyata. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam. Ya, kita jumpa lagi di edisi kali ini. Saya ingin melihat atau mendalami lebih jauh pikiran Pak Hasan Lasyata dalam rangka meningkatkan pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una. Terima kasih. Saya mau menyampaikan dulu bahwa problem dari pendidikan kita itu rata-rata lama sekolah itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Berarti bahwa tingkat putus sekolah anak-anak kita itu tinggi Dari pendidikan 12 tahun. pendidikan 12 tahun. Ya, makanya ini yang menjadi fokus kita ke depan. Jadi yang menjadi soal adalah bahwa target untuk mencapai itu harus memang betul-betul orang yang profesional di bidang itu. Iya. Ya, saya mau menyampaikan juga bahwa saya ini dari guru. Iya. Mantan dari guru, ya tahu sedikit lah bagaimana problematika pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una. Saya mau menyampaikan begini bahwa kita harus punya data kenapa itu anak-anak putus sekolah. Sebab dari satu desa dengan desa lain tentunya berbeda problematikanya. Ada anak-anak putus sekolah oleh karena dia dipekerjakan oleh orang tuanya pada usia sekolah. Iya. Makanya harus lahir regulasi di situ. Regulasi menekan supaya jangan orang tua mempekerjakan anak-anak di usia sekolah. Iya. Harus hadir regulasi itu. Berarti penataan regulasi dulu dilakukan ya. Regulasi. Kemudian yang kedua adalah inventarisasi itu kita bisa lihat apa kesulitan sehingga anak ini tidak sekolah. Ya, ada misalnya karena di sana wilayah kepulauan, terus ada wilayah desa terpencil. Apakah karena transportasinya? Ya, kita hadirkan di situ transportasi Iya. yang disubsidi oleh pemerintah. Ya, ada juga misalnya karena mereka jauh dari desa itu ke desa yang ada SMP-nya atau SMA-nya di situ. Ya, jadi semuanya ini kita harus atasi. Paling tidak mereka ini hasil inventarisasi ini mereka yang masih bisa kita kasih sekolah, kita kasih sekolah. Yang tadinya putus. Atau yang misalnya mereka ini sudah putus sama dan sudah jauh putus sekolahnya, ya kita ikutkan paket B-nya atau paket C-nya. Sehingga betul-betul karena masa depan daerah itu sangat tergantung pada pendidikan. Kalau pendidikannya bagus, maka saya yakin dan percaya masa depan, ada harapan lah masa depan Kabupaten Tojo Una-Una. Tapi kalau untuk sementara ini, faktor paling dominan yang mempengaruhi tingkat rata-rata pendidikan di sana itu karena faktor apa? Ya. Rata-rata itu karena masyarakat itu mempekerjakan anaknya, ya, mempekerjakan anaknya pada usia sekolah. Itu yang rata-rata. Ya, kemudian yang saya amati juga harus hadir regulasi yang memungkinkan anak-anak ini ya ketika malam hari tidak boleh lagi di luar rumah. Iya. Jam 10 itu sudah harus di rumah, tidak boleh lagi ada di luar. Sehingga kenapa?
kalau ini regulasi hadir, maka bayangkan saja anak-anak ketika sampai jam 12 malam, jam 1 malam mereka di luar. Besoknya mereka mengantuk tidak ke sekolah. Itulah yang kemudian menjadi kebiasaan. Ya karena itu ya saya termotivasi bahwa persoalan pendidikan ini ada kata-kata syair. Laukana nurul ilmi udraku bil muna makana yubqa fil bariyati jahilun. Ijhad wala yatakassal wala takun ghafilan fanadamatu uqbal liman yatakassal. Jika seandainya cahaya ilmu itu dicapai dengan cita-cita, maka tidak akan ada orang yang bodoh. Ya, cita-cita itu harus hadir bersama pemerintah. Ya, untuk bagaimana membuat visi bersama mencapai cita-cita anak itu. Ijhad, bersungguh-sungguhlah kamu dan jangan kamu berkeluh kesah. Ya, fanadamat uqbal liman yatakasal. Kamu tidak akan mendapatkan hasilnya itu cita-cita kalau kamu selalu berkeluh kesah. Iya. Itu. Kemudian yang penting juga di sana kita akan programkan di sana itu tidak ada model pendidikan seperti Al-Azhar. Ya, Madinatul Ilmi. Iya. Tidak ada di sana. Kedepan itu kita akan buat lembaga pendidikan yang satu atap, SD, SMP, SMA, yang juga ya bukan model pesantren tapi dia berbasis life skill, yang kemudian bisa hadir di sana, yang kemudian anak-anak ini bisa digenjot potensinya, ya sehingga mereka ini bisa keluar dari situ bisa langsung kerja. Sekolah berbasis potensi, kira-kira begitu ya. Sekolah yang berbasis potensi. Jadi kita mulai lembaga pendidikan itu harus hadir di sana. Karena memang di sana tidak ada model-model begitu. Ya, kenapa daerah lain kan bisa? Di pulau itu, setiap pulau itu apakah penyebaran sekolah sudah merata SMP-nya? Di pulau belum. Belum ya. Belum. Terus gimana mengatasi itu? Misalnya anak-anak di pulau A tapi yang sekolahnya hanya ada di pulau B. Iya. Jadi itulah yang saya bilang tadi bahwa dukungan transportasi itu menjadi kewajiban pemerintah. Ya, di samping itu kalau misalnya agak terlalu jauh, ya kita hadirkan di desa yang ada sekolah SMP atau SMA itu ya tempat yang bisa mereka di situ menginap dan kemudian disubsidi oleh pemerintah sehingga betul-betul mereka itu hanya belajar di situ. Iya, berarti ada nanti transportasi khusus pelajar ya. Transportasi laut itu khusus untuk pelajar. Khusus pelajar. Ya, kemudian begitupun daerah-daerah terpencil. Ya saya misalnya kasih contoh di daerah terpencil Desa Wanasari. Bayangkan selama 3 tahun, saya selama 2 tahun di PMD itu anak-anak berteriak kalau sudah banjir tidak bisa sekolah karena menyeberang, sekolahnya di seberang. Makanya kemarin waktu di PMD saya bersama masyarakat rapatkan lewat dana desa bangun jembatan gantung. Ya sekarang alhamdulillah mereka bisa sekolah dengan infrastruktur menyeberangi tanpa menyeberangi sungai tapi ada jembatan gantung. Ya. Kemudian bagi anak-anak misalnya yang tidak ada listrik, kemarin lewat dana desa saya genjot. Ya misalnya pakai listrik tenaga mikrohidro, macam desa terpencil di Wematopa sekarang, ya alhamdulillah mereka bisa nikmati listrik tenaga mikrohidro kincir itu, ya 1x24 jam, sehingga mereka itu bisa belajar malam, ya, dengan kondisi daerah yang sangat terpencil. Baik, ini bicara soal pendidikan ini adalah bicara soal jangka panjang, bicara soal bagaimana kita memboboti masyarakat berdasarkan kemampuan yang ada di daerah atau potensi yang ada di daerah. Tojo Una seperti pada edisi sebelumnya kita membahas bahwa potensi perwisatanya cukup besar kira-kira. Apakah tidak ada pikiran misalnya harus dibangun sekolah pariwisata di situ? Iya bisa. Bahkan bukan cuma itu. Kalau toh misalnya tidak ada sekolah pariwisata, paling tidak ya program kita ke depan itu juga adalah bagaimana masyarakat yang lemah ekonomi
tapi mereka punya prestasi juga, ya kita hadir pemerintah itu untuk memberikan beasiswa lanjut di perguruan tinggi Iya. dengan kompetensi yang mereka miliki. Kompetensi berdasarkan isu lokal. Iya, Ya, katakanlah kita di sana butuh misalnya tenaga penyuluh pertanian. Ya, kita bisa dorong anak-anak yang ekonomi lemah ini untuk sekolah di pertanian sehingga mereka kembali itu bisa langsung kerja. Jadi terhadap pilihan-pilihan jurusan itu pemerintah yang akan dorong. Ya, kalau misalnya pariwisata, kita butuh misalnya di sana para guide, Iya. kemudian para penyelam-penyelam, kita butuh di sana yang khusus sekolah pariwisata bagaimana pelayanan terhadap hotel. Nah, itu kemudian kita dorong masyarakat yang ekonomi lemah ini untuk bisa kita sekolahkan di perguruan tinggi yang membidangi pariwisata. Pariwisata dengan bantuan Dengan dari bantuan pemerintah, dari pemerintah ya? daerah. Ada nggak target misalnya gini? Paling tidak saya kalau menjadi kepala daerah setiap tahun misalnya saya harus menyekolahkan anak miskin atau anak yang tidak mampu dari keluarga tidak mampu itu 100 per tahun paling tidak mereka, sehingga harapan saya selama 5 tahun saya punya 500 orang yang kira-kira sumber dayanya akan siap untuk kembali ke daerah kelak. Ya. Jadi memang target kita itu dalam 5 tahun itu 500 orang 500 yang kita orang. sekolahkan ke perguruan tinggi untuk mereka dengan jurusan yang kita pilih berdasarkan kompetensi situasi lokal di sana. Ya kita akan dorong ke situ. Ya, sehingga betul-betul anak-anak ini keluar ya bukan hanya berdasarkan jurusan yang mereka miliki maui apa, tapi kita dorong dengan jurusan itu kembali ke tempat kita pekerjakan mereka berdasarkan isu lokal di sana apa menjadi kebutuhan daerah. Dari aspek anggaran untuk mendukung pendidikan itu cukup memadai enggak? Ya bisa lah. Kenapa? Karena begini, pendidikan ini adalah pelayanan dasar. Ya, pelayanan dasar itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya, karena itu kita harus betul-betul berpikir bagaimana ya kita punya jaringan-jaringan yang ya cukup banyak lah. Iya. Ya, sehingga ya, beasiswa ini bisa kita jadikan potensi untuk menyekolahkan mereka. Kita punya ya, dana CSR di sana yang cukup banyak. Apalagi misalnya kita di sana ya punya, kalau kita kembangkan terus pendapatan asli daerah dan pendapatan asli desa itu juga bisa menggenjot. Dana desa sekarang saja sudah bisa mendorong beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu di desa. Ya, bisa kita dorong itu juga. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Sehingga saya dengan Pak Haji Randy punya target ya paling tidak ya 500 dalam 5 tahun itu bisa kita sekolahkan. Apalagi Pak Haji Randy punya lembaga pendidikan. Dia punya yayasan. Beliau konsen juga di bidang pendidikan. Beliau punya kenalan yang cukup banyak ya, dalam rangka membiayai anak-anak ini, anak-anak kita yang tidak mampu. Ya, jadi saya sangat optimis. Insya Allah kalau kita dikehendaki, ya maka tasarruful imami ar-ra'iyah itu manutum bismaslahah. Bahwa kita kemaslahatan itu salah satu faktor pendidikan itu menjadi kemaslahatan utama dalam rangka mengejar ya ketertinggalan kita, daerah kita. Iya. Kalau di daratan sendiri kan beda kasus masyarakat kita di pulau dengan di daratan. Kondisi di daratan apakah hampir sama di darat dengan di pulau? Ya. Kalau di darat yang menjadi soal itu adalah lemahnya regulasi. Regulasi tidak melindungi anak-anak kita untuk bersekolah. Iya. Ya, tidak ada daya tekan. Ya, makanya regulasi ini menjadi penting. Ya, kita akan tekan orang tua tidak boleh lagi ada anak-anak masa usia sekolah harus bekerja membantu orang tuanya. Makanya konsep-konsep pemberdayaan tadi itu ya kita dorong kepada kepala keluarganya. Iya. Kalau ada orang tua yang tidak mampu menyekolahkan misalnya alasan dia saya tidak bisa sekolahkan anak saya karena saya tidak punya anggaran. Makanya orang tuanya kita berdayakan. Berdayakan ya. Kita berdayakan ya sehingga
mereka tidak mengambil hak anak lagi untuk membantu orang tua sehingga mereka putus sekolah. Ya, sehingga haknya anak untuk belajar itu bisa terpenuhi. Ya, dan itu regulasi bisa kita lahirkan. Di beberapa daerah misalnya ya regulasi-regulasi itu hadir ya dalam rangka membackup ya supaya ada daya tekan kepada orang tua untuk tidak mempekerjakan anak-anak di usia sekolah. Ya, banyak sekali daerah-daerah. Bahkan di beberapa daerah itu tidak boleh misalnya menghidupkan TV dari jam 6 sampai jam 9. Ya, karena di situ masa anak-anak belajar. Ya, bisa lahir regulasi itu sehingga betul-betul anak ini konsentrasi belajar pada malam hari. Ya, jadi semua itu bisa. Makanya titik fokus kita adalah bagaimana kemudian pemerintah hadir untuk melihat problematika ini. Apa yang sesungguhnya menjadi masalah di dunia pendidikan ini. Itu yang kita bedah satu-satu sehingga hasil pembedahan itu kita lahirkan. Kita lahirkan ya dalam kalau misalnya diperlukan regulasi ya. Kalau misalnya dibutuhkan misalnya pendanaan, kita dorong pendanaannya. Untuk pendidikan non formal ya, itu juga menjadi penting saya kira ya. Pendidikan non formal itu kalau efektivitas selama ini apakah itu sudah berjalan atau ya, pendidikan non formal ya kalau saya melihat itu sangat tergantung pada data. Kita di sana belum memiliki data yang real terkait dengan anak-anak kita yang putus sekolah. Sehingga untuk menghimpun mereka ini untuk masuk dalam dunia pendidikan non formal itu ya tidak bisa kita kejar. Kenapa? Karena data kita yang lemah. Ke depan data itu harus ada. Masing-masing desa masa guru-guru atau misalnya kepala desa harus mendata siapa yang putus sekolah di situ. Sehingga kalau misalnya mereka mau didorong untuk masuk dalam dunia pendidikan formal, ya kita dorong ke situ. Kalau misalnya di dunia pendidikan non formal kita dorong ke situ. Di sana itu cukup banyak pesantren juga. Pesantren. Ya. Kalau ini kemudian ada pesantren Akhirat, Muhammadiyah, ada beberapa juga. Kalau ini kemudian kita dorong, ya anak-anak yang putus sekolah kita masukkan di situ. Ya. Kita masukkan di situ, ya maka saya yakin dan percaya. Mereka di samping dididik dia punya akidah, dia punya keimanan, mereka juga dididik dia punya aktivitas baik itu skillnya maupun dia punya tempaan untuk bagaimana keluar dari situ. Ya di beberapa dunia pendidikan kan ada namanya BLK yang khusus berada di sekolah dan sekarang kita bangun lewat Kementerian Tenaga Kerja di Desa Ngawia ada BLK di pesantren dan itu sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Iya. Tinggal memang ini kita efektifkan. Iya. Ya, sehingga betul-betul anak-anak itu ya mereka ketika belajar di pesantren, katakanlah itu pesantren, ya mereka bukan hanya belajar tapi ada life skill yang mereka bisa dapatkan dari pesantren itu sehingga keluar bisa mereka menggerakkan dia punya otak dan life skillnya itu untuk bisa membuka lapangan kerja. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan sudah hadir bersama saya bangga bisa berdiskusi dengan Pak Hasan dan sungguh mulia sekali pikiran Pak Hasan dalam rangka membangun sumber daya manusia. Karena memang sumber daya manusia itu adalah menjadi hal yang utama untuk membangun masa depan daerah. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu lagi di konten yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.